Halo dan selamat datang kembali di video tutorial ini. Video ini dipersembahkan oleh Sound Design Studio. Perkenalkan, nama gue Rizky Syandana Putra. Di episode ini kita bakalan belajar tentang vector basics dan bagaimana cara mengoperasikan Adobe Illustrator. Di video ini kalian akan mendapatkan pemahaman dasar supaya kedepannya itu bisa lancar dan bisa membuat elemen-elemen kreatif dengan menggunakan Adobe Illustrator. Sekarang kita bakalan ngebahas banyak nih dan lumayan mendalam. Jika kalian ingin skip ke poin-poin tertentu, kalian bisa klik chapter timestamp-nya yang ada di timeline di bawah sini. Kemudian topik-topik yang bakalan kita bahas di sini juga udah gue tandain di timestamp-nya ada di deskripsi. Jadi pastikan kalian untuk mengeceknya ya. Untuk mengikuti tutorial ini, gue udah sediain dokumen khusus yang bisa kalian download. Filenya bisa kalian temukan di link yang ada di deskripsi. Bersamaan dengan video ini, gue juga bakal menyebutkan beberapa shortcut key yang nantinya bakalan muncul di pojok kanan bawah sebelah sini ya, supaya lebih enak jelasinnya dan lebih cepat juga. Karena shortcut itu digunakan untuk shortcut kan artinya jalan pintas gitu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buka Adobe Illustrator ya. Pertama-tama kita buka file yang tadi udah di-download dulu ya. Ketika kalian udah buka dokumennya, coba kalian lihat ke bagian artboard yang sebelah sini. Objek yang pertama yang mau gue omongin itu adalah line stroke yang sebelumnya udah gue buat di sini. Nah, ini sebenarnya sangat simpel ya. Jadi setiap shape yang dibuat di Illustrator itu mempunyai outline atau garis pinggir. Selanjutnya kita mempunyai objek persegi ini ya. Bisa kalian lihat di sini. Jadi objek persegi ini ada outline-nya sama ada fill-nya. Di Illustrator, stroke yang nempel ke titik-titiknya itu bakal membentuk fill color yang bisa kita lihat di sini berwarna abu-abu. Jadi misalkan kalau kalian mau ngebuat sebuah objek gitu, kalian bisa jadi objek itu terdiri dari titik-titik yang nyambung gitu ya, yang menyatu. Bisa dilihat dari persegi ini kan ada 4 titik nih. Nah, kalau 4 titik ini menyatu, dia bakal menjadi objek yang ada fill-nya. Pertama-tama gue mau kalian coba pencet ini nih, tool yang sebelah sini. Ini namanya selection tool. Jadi selection tool itu adalah tool yang berfungsi untuk menseleksi objek di Adobe Illustrator. Shortcut buat tool ini itu V ya. Kalian bisa klik di keyboard kalian itu tombol V. Jadi pada saat apapun jika kalian menekan tombol V, maka kalian akan mengaktifkan selection tool kalian. Selection tool adalah tool basic yang berguna untuk menseleksi objek yang ada di kanvas kalian. Dan untuk menggeser posisi objek dan juga untuk membuat modifikasi yang simple. Dengan selection tool yang udah dipilih, coba kalian lihat ke sini dan klik garis yang ini. Nah, setelah diklik kalian akan menseleksi objek tersebut dan di sini terlihat kayak ada garis biru gitu ya. Nah, garis biru ini itu adalah namanya bounding box. Jadi setiap objek yang kalian seleksi di Adobe Illustrator itu mempunyai bounding box yang tujuannya itu untuk mengindikasikan bahwa ini loh objek yang kalian udah seleksi gitu. Selanjutnya kita coba seleksi objek persegi ini ya. Nah, setelah diklik gitu, kalian bakal ngelihat ada kotak biru di sampingnya persegi ini. Nah, ini menandakan bahwa objek persegi ini sedang aktif atau sedang diselect. Di Illustrator, semua objek itu terdiri dari elemen individual dan setiap elemennya itu bisa diselect, diedit, dan digeser secara individu. Illustrator juga bekerja seperti layer sama kayak di Photoshop ya. Tapi di Illustrator itu kalian bisa mempunyai beberapa objek dalam satu layer. Atau kalau kalian sering dengar itu hashtag salam satu layer ya. Tapi itu jangan ditiru karena itu sangat merusak workflow kalian ya. Itu berantakan banget. Jadi yang gue maksud bisa mengandung banyak objek di dalam satu layer itu, coba kita lihat ke layers panel di sebelah kiri sini. Nah, kalau kita klik di sini, nah dalam satu layer work area ini mempunyai 3 objek langsung. Ada ellipse, ada rectangle, sama line.
Jadi di layer work area ini kita mempunyai 3 objek dalam sekaligus gitu ya. Kalau di Photoshop itu kan satu layer, satu objek gitu. Nah kalau di Illustrator kita bisa tiga objek, satu layer. Sekarang jika kalian lihat ke side panels dan perhatikan ke layers panel yang di sebelah kiri sini, kalian juga bisa melihat di dalam dokumen ini terdiri dari 2 layer. Ada work area sama worksheet. Nah, kalau kalian nggak nemu layers panel ini, kalian bisa cek di window, kemudian layers. Kalau udah diseleksi, dia bakal muncul layers panel di sebelah sini atau dia bakal posisinya itu ngambang gitu ya. Nah, kemudian jika gue klik tombol mata ini, nah kalian bisa lihat nih objek berseginya hilang kan. Nah, jadi icon mata ini berfungsi untuk menghilangkan atau memunculkan objek yang ada di layer kalian. Jadi ini juga bisa berfungsi juga buat kayak misalkan kalian mau nyari objek ini tumpukannya di sebelah mana ya. Kayak misalkan kalian mau ngilangin yang objek lingkaran nih. Nah, kalian bisa klik tombol matanya aja biar kalian tahu objeknya sebelah situ begitu. Kemudian bounding box yang ada di sini juga sangat membantu kalian nih dalam membuat mengedit sebuah objek ya. Bisa gue demoin di sini. Kita zoom out dulu. Nah, kalau kita lihat di bounding box ini, kalian bisa hover ke salah satu sudutnya. Kalian bisa kayak dibesarkan, terus bisa juga dikecilin. Kemudian bisa juga ukurannya diubah-ubah dengan cara di-klik dan drag di salah satu pojok-pojoknya ya. Ini bakal gue undo dulu. Nah, kemudian kalau kalian hover ke pojok sampai ada kayak tanda melengkung gitu. Nah, ini kalau kalian klik dan drag itu kalian bisa ngerotate objeknya. Nah, di sini ada tulisannya juga tuh, kalian ngerotasi objek ini berapa derajatnya gitu. Misalkan kayak gini, kita undo lagi. Kemudian di bounding box ini juga sangat membantu kalian buat nyari, jadi objek ini ada di layer mana sih. Nah, kalau kalian perhatikan kan ini bounding boxnya warna biru ya. Nah, kalau kalian dilihat di sini di layers panelnya, di sini ada warna biru. Nah, berarti si objek persegi ini ada di layer yang warna biru, yaitu layer work area. Nah, kalau kita select tulisan yang vektor persegi, nah ini kan ada bounding boxnya warna merah nih. Nah, kalau kalian lihat di layers panel ini warna merah, itu adalah layers worksheet gitu. Jadi kalian bisa mencari objek ini ada di layer mana dengan bounding box itu. Di Illustrator, objek itu bisa mengandung fill, stroke, atau dua-duanya. Nah, dengan persegi ini yang udah di-select, coba kita lihat ke bagian pojok sini ya. Nah, di sini ada fill sama stroke. Jadi, objek persegi ini mempunyai dua warna, yaitu maksudnya dua warna itu di outline-nya itu ada warna hitam, kemudian di fill-nya itu di tengah-tengahnya itu ada warna abu-abu. Nah, kalau kita klik 2 kali di sini, nah ini bakal muncul color picker nih. Nah, kalian bisa mengubah warna perseginya dengan klik 2 kali di sini. Misalkan kita ganti jadi hijau kali ya. Terus kita klik OK. Nah, dia fill-nya bakal berubah. Sama kayak di stroke-nya juga ya. Jadi misalkan stroke-nya mau kita ganti warna biru gitu. Kita klik OK. Nah, ini stroke-nya bakal berubah jadi biru. Begitu. Selanjutnya, kita bakalan mengubah ukuran dari objek ini. Pastikan kalian select perseginya, kemudian kalian bisa meresize objek ini dengan scale tool yang ada di menu atau dengan klik tombol S di keyboard. Nah, ini namanya scale tool. Setelah kalian seleksi scale toolnya, maka kalian bisa lihat kursor kalian itu berubah jadi kayak gini ya, dari kayak crosshair gitu. Yang biasanya kalau kalian lihat di game tembak-tembakan itu biasanya kan ada crosshair kayak gini ya.
Nah, yang bisa kalian lakukan di sini tinggal klik dan drag dimanapun. Kalian bisa lihat nih ukuran objeknya itu dia berubah ya, karena skalanya atau scale-nya itu berubah juga. Jadi kita kalau mau ngecilin atau gedein objek tinggal pakai scale tool, kemudian klik dan drag seperti ini. Kita undo. Nah, coba kita kan kalau tadi kan scaling objeknya kayak nggak beraturan gitu ya, nggak proporsional. Nah, gimana caranya nge-scale objek ini dengan proporsi yang terjaga? Nah, kalian bisa sambil tekan shift, kemudian kalian klik dan drag. Nah, dia bakal menjaga proporsi perseginya ini. Dia bakal ngikutin proporsi dari objek sebelumnya gitu. Jadi bakalan rapi hasilnya. Kemudian kita bakal merotasi objek ini atau merotasi itu kan memutar gitu ya, memutar objek ya. Nah, di sini shortcutnya itu adalah R. Bisa kalian lihat di sini namanya itu rotate tool. Nah, rotate tool ini berguna buat ya seperti rotate ya, memutar objeknya. Rotate tool ini cara kerjanya sama kayak scale tool tadi ya. Dengan rotate tool aktif, kita bisa klik dan drag. Nah, dia objeknya bakal berputar-putar sesuai sama anchor point yang ada di tengah sini. Misalkan kita lepas, nah dia bakal jadi begini. Kita putar lagi jadi begini. Kita undo dulu. Dengan rotate tool aktif, gue bakalan coba klik dan drag, tapi kali ini sambil tekan shift. Nah, kalau kalian tekan shift, ini bakalan kayak snap gitu, dia nempel per 45 derajat. Jadi kalau kalian klik sambil drag terus tekan shift, dia bakal ngikutin 45 derajat gitu ya, seperti ini. Jadi itulah caranya kalian merotate objeknya ya. Next, kita akan masuk ke materi yaitu multiplying. Nah, jadi di segmen ini kita bakalan mengcopy dan paste persegi ini dan memencet V di keyboard atau selection tool. Kemudian kita pencet Ctrl C atau Command C di Mac. Ini kalian bakalan copy. Sama kayak di program-program kayak Microsoft Word atau lain-lainnya, Ctrl C, Ctrl V itu buat paste objeknya. Nah, dengan shortcut Ctrl C, Ctrl V ini, kalian sudah membuat duplikat dari objek yang sebelumnya. Nah, setelah kalian multiply objeknya, kalian bisa lihat di sini ada kayak outline persegi gitu ya. Nah, gue minta coba kalian arahin objek ini, kemudian kalian lakukan scale, kalian samain ya posisinya. Jadi misalkan pasnya di sini, kemudian kita sambil tekan shift, kita drag, kita kecilin dulu. Nah, kalian latihan buat nyocokin objeknya sesuai sama outline dari garis putus-putusnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, setelah menyelesaikan latihan tadi, balik ke square yang ada di kiri dan select perseginya. Kita bakalan lihat ada outline bounding box yang menunjukkan bahwa kalian bisa modif objek ini. Sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian tentang Direct Selection Tool atau gue singkat sebagai DST ya. Tool ini adalah sebuah kursor panah yang di sebelah sini, tapi dia warnanya itu putih. Nah, shortcutnya itu A. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan Direct Selection Tool, bisa klik tombol A di keyboard kalian. Nah, kalau V tadi kan Selection Tool, kalau ini Direct Selection Tool itu shortcutnya A. Dengan memencet tombol A, maka kita bakal mengaktifkan Direct Selection Tool dan kalian bisa lihat kursor kita sekarang jadi berwarna putih ya. Nah, perhatikan juga bahwa bounding box-nya itu hilang. Jadi jika kita pencet V lagi, nah bounding box-nya muncul lagi. Kalau kita pencet tombol A, bounding box-nya hilang. Nah, ini karena kita udah memasuki mode yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa melihat ada kayak persegi warna biru ya di setiap pojok-pojoknya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di Direct Selection Tool.
Nah, sudut-sudut yang ada di pojokan persegi ini ada namanya itu anchor point. Jadi setiap objek yang ada di Illustrator itu mempunyai anchor point. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini bakal jadi warna biru full ya. Bakal fill biru gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa anchor point-nya itu sedang kalian select gitu. Nah, kalau kalian select anchor point-nya, kalian bisa klik dan drag. Nah, kalau kalian lihat di sini shape expanded. Nah, ini berarti objeknya itu anchor point-nya udah kalian ubah gitu. Kalian pindah-pindahin ke kanan, ke atas, ke kiri gitu. Di Illustrator, objek apapun itu terbentuk dari beberapa anchor points. Nah, ini dia pembedanya dari Photoshop yang utamanya itu pixel atau biasa disebut itu pixel base ya. Dan Illustrator yang terbentuk dari anchor atau anchor base. Nah, anchor point ini mengandung angka-angka matematika yang berfungsi untuk membuat objek vektor. Ini digunakan untuk membuat garis simpel maupun objek vektor sekalipun, di mana fill dan stroke color bisa digunakan. Nah, jadi mantap ya dari vektor artwork itu adalah kalau kalian gedein, terus kalian gedein sama kecilin ukurannya itu, dia nggak bakalan pecah. Beda sama Photoshop. Kalau Photoshop itu kalau kalian udah gedein filenya, terus dikecilin, nah dia gambarnya jadi ke kompres gitu. Nah, kemudian kita bakal ngebahas tentang anchor points. Di sini objek persegi yang udah kita select tadi itu, coba kalian klik salah satu pojok-pojoknya, salah satu anchor point-nya. Nah, bisa dilihat di sini kan anchor point-nya jadi nyala warna biru tuh. Nah, ini menandakan kalau anchor point-nya udah kalian select gitu ya. Kemudian lihat di anchor point lainnya. Nah, kalau kalian udah select salah satu anchor point-nya, anchor point yang lainnya itu dia bakalan jadi warna putih. Nah, itu nunjukin bahwa kalian itu udah select anchor point yang di sebelah sini. Terus kalau misalkan kalian mau select dua anchor point, kalian tinggal pakai direct selection tool, tinggal klik dan drag sampai ada box kayak gini. Terus dilepas. Nah, ini kan yang warna birunya ada dua. Berarti kalian udah seleksi dua anchor point gitu ya. Nah, kalau kalian geser, nah dia dua-duanya langsung bergerak gitu. Misalkan kayak gini. Kita undo. Nah, selain cara klik dan drag anchor point kayak tadi, kalian juga bisa select anchor point-nya itu sambil tekan shift. Jadi misalkan kalian mau select anchor point yang ini sama yang bawah sini. Jadi kalau sambil tekan shift itu dia sama aja kayak di drag gitu ya. Sama kayak di drag tadi, cuman cara seleksinya itu berbeda gitu. Bisa sambil tekan shift juga. Nah, kalau udah di tekan shift kan dia milih anchor point-nya udah tuh. Nah, dia bakal bisa digerakin kayak gini. Seperti itu. Nah, jadi itu dia caranya gimana kalian menggunakan direct selection tool untuk memodifikasi anchor point dari objek vektor yang ada di Illustrator. Dengan direct selection tool yang masih aktif, kita coba lihat ke objek di atas ini, di objek garis ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh ada dua anchor point ya, di ujung sebelah kiri sama ujung sebelah kanan sini. Nah, kalau misalkan gue klik dan drag di anchor point yang sebelah kanan sini, bisa kalian lihat garisnya itu dia bakal berubah ya. Jadi semua objek yang di Illustrator itu pasti punya anchor point. Nah, misalkan ini gue tarik ke sini, ke belakang, ke kiri, ke atas gitu, bisa. Ini dua-duanya bisa ditarik. Kalau misalkan kita select dua-duanya, dia bakalan pindah garisnya gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ke objek lingkaran ini. Nah, dengan direct selection tool, coba kalian select salah satu di antara anchor point ini, misalkan yang atas ini deh. Nah, kalau kalian select ininya anchor point-nya, bisa dilihat di sini ada kayak kayak ada garis gitu ya di sini. Nah, kalau kalian hover di situ, nah itu namanya handle. Seperti di video gue sebelumnya tentang The Bezier Game ya. Jadi anchor point itu bisa mempunyai handle. Nah, handle ini fungsinya itu buat
mengendalikan kurva dari suatu garis ya. Jadi misalkan handle ini gue tarik ke atas, nah dia bakal berubah nih objeknya karena handle ini tuh mengendalikan apa ya, kayak lingkaran kurvaturnya dari objek ini gitu. Nah misalkan kita acak-acak nih objeknya, kita tarik sini, kita tarik sini, wow, kita tarik sini misalkan, set. Nah ini fungsinya dari handle itu, jadi dia mengendalikan kurvatur dari sebuah objek. Nah coba kita undo ke objek ke sampai lingkaran lagi. Nah, kalau objek vektor yang ada kurvanya kayak gini tuh juga ada anchor handle-nya. Handle ini membawa informasi tentang kurvaturnya ya. Seperti yang tadi udah gue bilang, misalkan dengan direct selection tool kita select terus kita klik dan drag, dia bakal berubah kayak gini kan, kayak tadi yang udah gue jelasin. Nah, gimana sih cara mengendalikan handle-nya ya? Kan kalau tadi kan kita cuman narik-narik nggak jelas kayak gini kan. Nah, ini kalian bisa sambil tekan Alt, terus klik. Nah, kalau Alt klik itu dia buat ngendalin salah satu handle-nya aja gitu. Kalau tadi kan kita klik yang sini kan, yang handle sebelah kirinya kan ikut ke ubah juga tuh. Nah, tapi kalau kita sambil tekan Alt, terus klik, nah kita bakal ngandalin salah satu handle-nya aja. Kayak gini. Di video sebelumnya gue juga udah ngejelasin gimana cara matahin handle gitu. Jadi misalkan kalian mau ngubah bentuk suatu objek itu sesuai dengan kemauan kalian, nah kalian bisa patahin handle-nya dengan klik tombol Alt seperti itu. Jadi mari kita recap di sini. Kita punya, tadi kita udah ngebahas tentang selection tool dengan shortcut-nya itu V. Kemudian ada direct selection tool yang shortcut-nya itu A. Kemudian juga tadi kita udah ngebahas tentang rotate, scale, terus multiply, dan terus juga kita udah ngebahas tentang anchor point, sama anchor handles. Nah, kedepannya kalian bakalan sering nih menggunakan dua tools ini buat mengedit artwork. Dua tools yang tadi gue bilang itu maksudnya itu selection tool dan direct selection tool. Saat kalian udah latihan dengan kedua jenis tool buat seleksi ini, kalian bakalan siap buat mengikuti episode selanjutnya di series ini. Nah, jadi itu dia materi kita pada episode kali ini tentang basic dari vektor di Adobe Illustrator. Di video selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang fill dan stroke effects di Adobe Illustrator. Nah, jika kalian baru di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik icon bell-nya supaya kalian tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya, karena masih banyak lagi yang bakalan kita bahas di series ini. Jadi, sekian untuk episode ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!